Baiklah, di sini saya akan jelaskan ada 14 pinjol yang tidak sebarkan data apalagi sampai menurunkan DC lapangannya. Jadi teman-teman tidak usah takut lagi atau khawatir lagi kalau seandainya Anda gagal bayar ataupun telat bayar di 14 pinjol ini, oke? Tidak usah cemas lagi, oke? Karena mereka tidak menurunkan DC lapangannya apalagi sampai menyebarkan data para nasabah, oke? Jadi teman-teman harus tenang dan juga tidak usah khawatir lagi, oke? Kita lihat langsung saja ke pembahasan yang pertama, oke? Yang pertama, nama aplikasinya yaitu Cairin. Nah, ini Cairin teman-teman, sudah saya gali informasinya, sudah saya cari informasi di grup-grup ataupun di grup WA, Facebook. Mereka yang lagi nunggak di aplikasi Cairin tidak pernah mereka didatangkan sama DC lapangan. Habis itu mereka tidak pernah disebarkan data para nasabah sama pinjolnya. Jadi aman-aman saja kalau seandainya lagi telat bayar di aplikasi Cairin. Itu untuk yang lagi gagal bayar di Cairin, oke? Yang selanjutnya nama aplikasinya yaitu Tunaiku. Nah, ini Tunaiku teman-teman, mereka juga tidak menurunkan DC lapangan dan juga tidak menyebarkan data para nasabahnya. Jadi kalau seandainya ada informasi mereka menyebarkan data atau sampai menagih sampai ke rumah-rumah nasabah, itu adalah berita hoax atau berita tidak benar. Karena sudah saya cari informasinya, nasabah-nasabah yang ada aplikasi Tunaiku, mereka tidak pernah disebarkan data dan juga tidak pernah didatangkan ke rumah sama DC pinjolnya. Jadi aman saja yang lagi gagal bayar di Tunaiku, oke? Itu oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Krediwan. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, Bang, apakah ada sekarang Krediwan DC lapangannya? Apa pernah mereka menyebarkan data para nasabah? Saya katakan Krediwan sampai hari ini, detik ini, belum pernah menyebarkan data para nasabahnya ataupun sampai menurunkan DC lapangannya ke rumah-rumah untuk menagih para nasabah. Jadi yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar di Krediwan, tidak usah Anda khawatir atau takut lagi atau cemas lagi, karena mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja, oke? Jadi aman yang lagi gagal bayar di Krediwan, oke? Lanjut lagi, oke, nama aplikasinya. Nah, ini nama aplikasinya yaitu Indosatu. Nah, Indosatu ini teman-teman, mereka memang kerap, oke, dikatakan ada DC lapangannya ataupun menyebarkan data para nasabah, tetapi yang jelas sudah saya cari informasinya, sudah saya riset, mereka sebenarnya tidak ada, oke, menurunkan DC lapangan ataupun menyebarkan data para nasabah. Indosatu ini hanya menagih lewat telepon atau WhatsApp saja. Jadi kalau seandainya ada informasi seperti itu, tidak usah Anda ambil hati ataupun Anda iakan, mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja untuk aplikasi Indosatu, oke? Itu, oke? Jadi aman yang lagi gagal bayar di Indosatu. Lanjut lagi, oke, nama aplikasinya yaitu Pinjamyuk. Nah, ini lumayan besar, oke? Pinjol ini sudah lama resmi OJK, Pinjamyuk, dan mereka sampai hari ini, detik ini juga, walaupun sudah lama berdiri, mereka tidak menurunkan DC lapangannya dan mereka hanya menagih para nasabah lewat telepon saja ataupun WhatsApp saja. Tetapi memang gencar cara penagihan Pinjamyuk, teman-teman. Jadi kalau seandainya lagi gagal bayar di Pinjamyuk, Anda santai saja, mereka tidak datang ke rumah Anda. Sudah saya cari informasinya, mereka tidak menurunkan data apalagi menyebarkan data para nasabah untuk aplikasi Pinjamyuk, oke? Nah, lanjut lagi aplikasinya, yaitu nama aplikasinya Pinjamin. Nah, ini Pinjamin teman-teman, banyak ada yang kemarin mengatakan ada datang di Medan, ada DC-nya, ada yang datang di Jawa Barat. Saya katakan Pinjamin ini teman-teman tidak pernah menurunkan DC lapangannya, oke? Mereka sudah klarifikasi sendiri, mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja. Jadi tidak usah khawatir atau cemas lagi, oke? Berita-berita seperti itu berita hoax, oke? Mereka tidak menurunkan DC apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Yang lagi gagal bayar di aplikasi Pinjamin, saya katakan aman-aman saja, oke? Itu Pinjamin. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Solusiku, oke? Nah, ini Solusiku teman-teman. Kalau seandainya lagi telat bayar dan gagal bayar, memang mereka resmi OJK, tetapi sampai hari ini juga belum mereka menurunkan DC lapangannya dan mereka sangat gencar, oke? Mungkin sehari 3 kali bisa saja mereka menagih lewat telepon ataupun WhatsApp. Tidak usah Anda tanggapi, oke? Selebihnya Anda aman. Mereka tidak menurunkan DC lapangan apalagi sampai berani menyebarkan datanya, oke? Solusiku jadi aman, oke? Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu nama aplikasinya Uangmi. Nah, ini Uangmi teman-teman, aplikasi pinjol Uangmi ini, mereka ini sudah lama sekali bergabung sama OJK. Mereka sudah dapat izin dari OJK itu sudah lama, Uangmi, oke? Dan mereka tahu konsekuensinya, resikonya kalau seandainya mereka sampai menyebarkan data para nasabah, Uangmi bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Mereka tidak mau menyebarkan data para nasabah dan juga mereka sudah klarifikasi dan mereka tidak menurunkan DC lapangannya. Jadi jangan lagi gagal bayar untuk di aplikasi Uangmi, saya katakan aman sentosa, oke? Mereka hanya menagih lewat telepon atau WhatsApp saja, oke? Mungkin agak gencar, tetapi kalau seandainya Anda tidak menanggapinya, Anda masih aman, oke? Itu di aplikasi Uangmi. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu
360 kredi. Nah, ini 36 kredi sering sekali dapat pertanyaan, Bang, katanya ini datang di si lapangannya, Bang, katanya pernah para nasabah di teror ataupun disebarkan data sama di si pinjol 360 kredi, oke? Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman, oke? Mereka hanya menggertak saja ingin menyebarkan data ataupun ingin mendatangi ke rumah Anda, nasabah Anda, oke? Ke rumah nasabah itu tidak pernah terjadi untuk 360 kredi. Jadi, kalau seandainya ada informasi-informasi itu hanyalah berita hoax atau berita tidak benar. Jadi yang benar untuk 360 kredi, mereka tidak menurunkan DC dan juga tidak menyebarkan data para nasabah. Jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi 360 kredi ini, saya katakan aman 100%, oke? Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Modal Nasional atau biasa kita sebut namanya Monas, oke? Jadi yang gagal bayar di aplikasi Modal Nasional ini, teman-teman, Anda masih aman. Saya katakan kenapa? Mereka belum menurunkan DC lapangan sampai hari ini, detik ini belum menurunkan DC lapangan, apalagi sampai menyebarkan data. Jadi tetapi agak gencar, oke? Penagihannya agak intens. Mereka menagih lewat WhatsApp ataupun lewat telepon. Itu kalau seandainya lagi gagal bayar di Modal Nasional. Agak kuat mentalkan sedikit, selebihnya aman. Mereka tidak menurunkan DC, oke? Yang lagi gagal bayar saya katakan masih aman di Modal Nasional. Lanjut lagi, oke, nama aplikasinya itu Uang Indo. Nah, ini Uang Indo masih tergolong baru, teman-teman. Mereka sangat gencar, iklan di mana-mana, dan mereka sangat-sangat intens, oke, penyebaran iklan, dan penggunanya sudah mulai banyak Uang Indo ini. Jadi yang bagi yang lagi gagal bayar, mereka belum menurunkan DC lapangan. Yang telat bayar tidak usah khawatir, oke, tidak usah takut lagi kalau seandainya ada informasi Uang Indo turun DC lapangan, mereka tidak menurunkan DC-nya juga untuk Uang Indo. Oke, jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah. Nah, ini Dana Rupiah juga masih banyak yang bertanya, berseliweran di mana-mana informasi kalau seandainya Dana Rupiah ini pernah menurunkan DC. Saya katakan, saya sudah cari informasinya yang gagal bayar di Akurat Indonesia ini di grup-grup manapun saya cari informasinya. Mereka saya tanyakan belum pernah didatangkan DC, dan juga mereka tidak pernah disebarkan data para nasabahnya sama Dana Rupiah. Jadi berita-berita yang seliweran itu hanyalah berita hoax untuk menakut-nakuti para nasabah. Oke, jadi aman-aman saja yang lagi gagal bayar di Dana Rupiah. Jadi seandainya ada penagihan lewat WhatsApp ataupun lewat telepon, itu hal wajar karena mereka menagihnya lewat digital untuk Dana Rupiah, oke? Jadi aman, oke? Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Uatas. Nah, terakhir ini Uatas. Nah, ini banyak sekali, oke, pertanyaan, Bang, Uatas informasinya sudah sampai saat ini sudah mulai banyak mendatangkan DC lapangan ataupun pernah menyebarkan data kemana-mana. Mereka ini saya katakan, teman-teman, oke, untuk aplikasi Uatas mereka resmi UJK. Seandainya mereka menurunkan DC lapangan, menyebarkan data para nasabah, itu sangat fatal, dan mereka tahu resikonya atau konsekuensinya kalau sampai mereka menyebarkan data para nasabah, mereka bisa dicabut izin sama pihak OJK. Jadi pinjol-pinjol yang resmi OJK, oke, teman-teman, mereka tidak akan pernah berani menyebarkan data para nasabah ke media sosial manapun karena tahu resikonya sangat-sangat fatal. Jadi saya katakan aman yang kalau seandainya lagi gagal bayar di pinjol Uatas, oke. Jadi teman-teman, seandainya kalau ada yang mengatakan datang ke rumah mereka ataupun menyebarkan data, itulah berita hoax atau berita tidak benar. Sebenarnya yang pinjol-pinjol resmi OJK ini, teman-teman, tidak akan pernah berani menyebarkan data para nasabah, oke. Nah, ini oke, kalau seandainya lagi gagal bayar pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, tidak usah takut lagi, khawatir lagi, cemas lagi, banyak pertanyaan ini lagi, aman sentosa, oke. Tenangkan diri Anda, mereka tidak mau ngapa-ngapain juga. Mereka tahu resikonya kalau sampai menyebarkan data para nasabah itu bisa berefek sampai dicabut izinnya sama pihak OJK, oke. Jadi saya kira itu, teman-teman, oke. Kurang lebihnya juga sama maaf, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.